Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap manusia tidak mengetahui kapan dia akan meninggal dunia, di mana dia akan meninggal dunia, dan kematian model apa yang akan dia dapatkan di dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan setiap jiwa, setiap orang tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan dia perbuat di hari esok. Dan setiap orang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Maka dari ayat tersebut, seorang muslim senantiasa berhati-hati karena dia tidak mengerti kapan dia akan meninggal dunia, di bumi mana dia akan meninggal dunia, dan kematian model apa yang akan dia dapatkan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Dan sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Oleh karenanya seorang muslim senantiasa mawas diri agar senantiasa dia tidak berbuat, tidak berkata, tidak bersikap kecuali sesuai dengan apa-apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ingin mendolimi saudaranya, tidak ingin berbuat hal-hal yang menyimpang dari perintah Allah atau menabrak larangannya. Karena sesungguhnya setiap kita tidak tahu kapan ajal akan dijemput. Dan setiap kita tidak mengerti kematian model apa yang nanti akan kita dapatkan di dunia ini. Dahulu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh-sungguh beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanyalah satu hasta. Namun takdir telah ditentukan baginya. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kalian telah benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanyalah satu hasta. Namun takdir telah digariskan
untuknya, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah hadis yang membuat orang-orang soleh senantiasa merasa tidak tentram dengan amalan-amalan mereka, dengan ibadah-ibadah mereka, karena mereka tidak tahu pungkasan dari amalan yang akan mereka lakukan, karena mereka tidak mengerti dalam kondisi apa mereka nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana seorang muslim berikhtiar, berusaha untuk menghindarkan diri dari kematian yang buruk, untuk menghindarkan diri dari su'ul khatimah? Di antara hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk menghindarkan diri dari su'ul khatimah, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari'as su." Sona'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Rawahu Tabrani wa hasanahu Al-Albani rahimahullah ta'ala. Berbuat baik kepada seseorang dapat menghindarkan diri dari kesudahan yang buruk. Berbuat baik kepada seseorang dapat mencegah dari kesudahan yang buruk. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dinamakan dengan masari'us su' dalam hadis tersebut? Para ulama membawakan makna daripada masari'us su' kepada dua makna. Makna yang pertama adalah su'ul khatimah, kematian yang buruk, yaitu seseorang tatkala sedang mengabaikan, tidak mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sedang melaksanakan kemaksiatan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pada saat itu Allah cabut nyawanya. Inilah su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Makna yang kedua yang dimaksud dengan masari'us su' atau kesudahan yang buruk adalah kematian yang tidak biasanya atau kematian yang mengenaskan. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah berlindung kepada Allah dengan doa beliau SAW. Itu diantaranya doa yang terdapat di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaq wal haraq wal haram wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta ladira." Rawahu Abu Dawud. Rasul berdoa sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejatuhan, reruntuhan, dan aku berlindung kepadamu dari jatuh dari tempat yang tinggi, dan aku berlindung kepadamu dari tenggelam, dari terbakar, dari pikun. Dan aku berlindung kepadamu agar setan tidak menggelincirkanku saat kematianku. Dan aku berlindung kepadamu dari kematian saat itu aku dari medan pertempuran. Dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang saat itu disebabkan oleh sengatan binatang berbisa." Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwafiddin azanillah wa iyyakum. Inilah beberapa masari'us su' ataupun model kematian di mana Nabi Muhammad SAW berlindung dari hal-hal tersebut, walaupun di dalam hal-hal tersebut yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya
ada beberapa kematian yang bisa dikatakan sebagai mati syahid, seperti tenggelam, terbakar, terjatuh. Ya. Kenapa hal ini Rasulullah SAW berdoa agar tidak terkena hal-hal tersebut? Para ahlul ilmi menyebutkan, yang pertama karena ini adalah kematian yang tidak bagus. Walaupun tadi disebutkan bahwa di antara kematian tersebut ada kematian yang disebut dengan mati syahid. Namun seseorang tetap merasa tidak ingin atau tidak suka dari kematian yang model seperti itu, yang tidak biasanya. Bahkan Rasulullah SAW juga berlindung dari hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua adalah karena walaupun seseorang meninggal karena tenggelam, terbakar, terjatuh, namun bisa jadi orang tersebut belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak sempat menulis wasiat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang muslim berhati-hati dari mendolimi saudaranya, membuli temannya, baik dengan sikap ataupun dengan perkataannya. Karena kedoliman apapun jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Dan kedoliman yang paling besar adalah kesyirikan. Maka hendaknya seorang muslim waspada. Jangan sampai kemudian dia mempunyai hal-hal kedoliman dan belum sempat meminta maaf kepada temannya, kepada saudaranya yang pernah dia dolimi, sehingga dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian ifafidin azanillahu wa iyyakum. Lalu apa yang disebut dengan sona'iul ma'ruf, yaitu membantu orang lain, menolong orang lain. Dahulu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pernah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasul takut akan tertimpa keburukan setelah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fa wallahi kalla abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada. Wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa taqri ad-dhaif wa tahmilu ala nawaibil haqq wa tu'inu ala nawaibil haqq." Rawahu Muslim. Kata Ibunda Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW tatkala ketakutan setelah didatangi malaikat Jibril alaihissalam, tidak, sekali-kali tidak. Bergembiralah. Maka demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Demi Allah, engkau senantiasa menyambung silaturahim. Engkau senantiasa berkata jujur. Engkau senantiasa menolong orang lain. Engkau senantiasa memberi orang yang tidak punya. Engkau senantiasa menjamu tamu. Dan engkau senantiasa membela kebenaran. Inilah pokok-pokok sona'iul ma'ruf, yaitu hal-hal yang kita bisa perbuat untuk membantu orang lain, yang dengannya kita berharap kepada Allah SWT agar kita dihindarkan dari su'ul khatimah, dari masari'us su'. Dan kita berharap
agar Allah memberikan kita kematian yang indah, husnul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka siapapun Anda, sebagai wali santri, sebagai santri, ya, sebagai kaum muslimin secara umum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, mari kita sama-sama menjaga diri dari mendolimi orang lain, siapapun dia, apapun agamanya, apapun suku dan rasnya, karena kedoliman adalah kedoliman, dosa, di mana pelakunya harus senantiasa segera, ya, meminta maaf kepada orang yang pernah dia dolimi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwa fid din azanillah wa iyyakum. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui di sana ada jalan-jalan yang seorang muslim bisa laksanakan dalam rangka ikhtiar menjauhkan diri, mencegah dari masari'us su', dari su'ul khatimah, dari kesudahan yang buruk, dari kematian yang buruk, maka di sana pun ada jalan-jalan di mana seseorang dengan jalan-jalan tersebut akan menuju kepada masari'us su'. Apa itu? Yaitu mafhum mukhalafah atau kebalikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tadi. Tatkala Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari'as su'." Bahwa berbuat baik kepada orang lain dapat menghalangi atau mencegah dari kesudahan yang buruk. Maka mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya adalah, ya, berbuat dolim kepada orang lain bisa mengantarkan seseorang kepada masari'us su', kepada su'ul khatimah, wal a'yadu billah. Maka hendaknya seorang muslim, ya, berhati-hati, mawas diri, ya, dari kata-kata yang dia ucapkan, dari tulisan yang dia tuliskan, baik dengan pena ataupun dengan HP-nya ataupun dengan alat yang lain. Ya. Karena di zaman yang serba mudah, dengan sarana komunikasi serba canggih saat ini, media sosial yang begitu luar biasa, terkadang seorang muslim bisa segera kopas tanpa memperhatikan apakah yang dia share ini mengakibatkan orang lain, ya, terdolimi secara harga dirinya, ataupun apakah berita tersebut betul-betul valid atau tidak. Terkadang hanya kopas saja dengan cepatnya, karena kita khawatir hal-hal yang kita kopas kemudian kita share, ya, tanpa tabayyun, tanpa tasabut akan kebenaran atau kebaikan yang kita share tersebut, kemudian menjadi malapetaka bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena sungguh, ya, seorang muslim tidak boleh mendolimi saudaranya, baik mendolimi hartanya, mendolimi darahnya, mendolimi kehormatannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sungguhnya darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian haram untuk dilanggar atas kalian. Maka dari sini kita bisa tahu, di situ Rasulullah SAW tidak hanya menyebutkan objek kedoliman terbatas pada darah dan harta, tapi Rasul juga menggandengkan kehormatan. Maka kehormatan seorang muslim wajib dijaga,
kehormatan orang lain wajib dijaga, tidak boleh kemudian dizalimi. Tidak boleh kemudian dizalimi. Maka marilah kita sama-sama bersikap, berkata, kemudian bergaul dengan orang lain dengan pergaulan yang baik, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, apapun itu bentuknya, dengan senyum tatkala bertemu dengan seorang muslim, ya. Karena sesungguhnya di situ adalah kebaikan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa senyummu kepada saudaramu, ya, maka bagimu ada nilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Berkata yang baik juga sedekah. Ya. Berkata yang baik juga bernilai sedekah. Ya, atau sedekah. Seorang muslim tidak boleh kemudian bertutur kata kepada sesamanya, apalagi kepada yang lebih tua, terlebih kepada ustadznya, dengan perkataan, ya, yang menyakiti perasaan ustadz atau guru tersebut. Kepada orang lebih tua hendaknya dia bertutur kata dengan tutur kata yang santun, jangan sampai menyakitinya, terlebih kepada orang yang telah mendidiknya, membimbingnya, mentarbiah dirinya. Mudah-mudahan dengan hal-hal seperti itu kita bisa menjaga diri kita dari su'ul khatimah, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan diri kita dari su'ul khatimah. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.